mempersiapkan tim kerja. Sebuah tim kerja yang solid sangat diperlukan dalam sebuah pergelaran. Tidak mungkin semua menjadi penampil, tetapi harus ada yang benar-benar fokus mengurusi keperluan pementasan, dari persiapan hingga pelaksanaannya. Hingga harus ada tim kreatif yang menangani semua kebutuhan pergelaran. Tim tersebut terdiri atas 1. Pimpinan produksi adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi pergelaran. 2. Stage manager, orang yang bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan panggung seperti urutan penyajian, mengakumulasi berbagai alat musik yang digunakan, setting penyajian, tata cahaya, dan sound system. 3. Penata panggung, bertugas mendesain panggung dan mempersiapkan properti yang dibutuhkan dalam penampilan. 4. Penata rias dan busana, bertanggung jawab merancang penampilan para penyaji dari sisi rias dan busana sesuai dengan kebutuhan tema, pergelaran, serta materi lagu yang disajikan. 5. Penata suara, bertanggung jawab penuh pada sistem tata suara dalam penyajian yang menjadi elemen dalam musik sebagai seni audio. 6. Penata cahaya, bertugas dalam masalah pencahayaan, bertanggung jawab dengan kendali dan sumber dayanya, serta tata artistik pencahayaannya. 7. Sekretaris produksi, bertugas untuk mengurusi persuratan, proposal, pergelaran, dan partisi materi musik. 8. Bendahara, bertanggung jawab pada semua hal yang berhubungan dengan keuangan, penyediaan, dan pengadministrasian serta pelaporannya. 9. Dokumentasi, yang bertugas mendokumentasikan pergelaran dalam bentuk audiovisual berupa foto, dokumen cetak, rekaman musik, dan videografi yang akan sangat berguna. 10. Publikasi, bertugas untuk merancang publikasi ke berbagai media agar kabar tentang pergelaran dapat tersebar dan dapat diterima dengan baik. Dan yang terakhir adalah host manager, sebagai penata layanan publik yang diberikan mulai dari tiketing, pelayanan gedung, kenyamanan penonton, serta seluruh personal yang terlibat dalam produksi pergelaran. Bagian ini terdiri atas keamanan, konsumsi, akomodasi, serta transportasi. Yang kedua ada menentukan jenis penyajian. Jenis penyajian berkaitan dengan tata cara musik disampaikan kepada penonton, disebut juga sebagai medium musikal. Medium tersebut adalah medium vokal, medium instrumental, dan gabungan dari keduanya. Ditinjau dari jumlah penyajiannya, secara garis besar ada 2 penyajian musik, yaitu penyajian tunggal atau solo dan penyajian kelompok. Penyajian tunggal atau solo merupakan bentuk murni dari satu orang, misalnya gitar tunggal, keyboard tunggal, solo piano, dan sejenisnya. Dalam pengertian ini, jika seorang penyanyi tunggal didukung oleh musik iringan sebagai pendukungnya, juga disebut sebagai vokal solo. Sedangkan penyajian kelompok merupakan bentuk penyajian musik dari beberapa orang di mana setiap orang dalam kelompok menjadi elemen yang sejajar. Istilah penyajian musik yang mengacu pada jumlah penampilannya yaitu duo, trio, quartet, quintet, double quartet, double quintet, ensemble, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan penyanyi dan pemain musik. Penyanyi merupakan elemen penting dalam membawakan lagu agar dapat diterima dengan baik. Bahkan, banyak musik hebat dikomposisikan untuk penyanyi menurut Miller 2017. Dalam pergelaran, terutama di sekolah, perlu dipilih penyanyi yang kompeten melalui penilaian objektif. Selain itu, pemilihan pengiring dan pemain musik juga harus diperhatikan karena mereka turut menentukan keberhasilan dan kualitas pergelaran secara keseluruhan. Yang keempat ada menyusun jadwal pelaksanaan dan evaluasi latihan. Jadwal latihan sangat berpengaruh kepada penampilan di esokan hari, karena dengan kita memperbanyak jadwal latihan, kita dapat lebih menyempurnakan apa yang kita ingin tampilkan di keesokan harinya. Tetapi dalam menyusun jadwal pelatihan diperlukan beberapa pertimbangan. Salah satunya agar tidak mengganggu aktivitas pribadi dan aktivitas sekolah. Tetapi dalam pelatihan diperlukan kedisiplinan setiap anggota untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kelima ada tempat pergelaran. Perlu ditentukan di mana pergelaran tersebut akan dilaksanakan. Perlu ditentukan apakah pergelaran tersebut akan dilaksanakan di dalam gedung,
ataukah di lapangan terbuka? Bila dilaksanakan juga harus ditentukan apakah menggunakan aula gedung sekolah atau tempat yang memungkinkan di sekolah atau menyewa gedung pertunjukan di tempat lain. Demikian juga apabila karena pertimbangan jumlah penonton yang sangat banyak, kemudian di tempat terbuka seperti di lapangan misalnya. Tim kerja perlu memikirkan biaya pembuatan panggung dan kelengkapan lainnya. Bila memungkinkan, tim kerja bisa menyewa gedung pertunjukan yang tentu sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga tidak terlalu merepotkan. Bila tidak memungkinkan, maka menggunakan gedung sekolah yang dirancang sedemikian rupa agar layak untuk dijadikan tempat pergelaran. Halaman sekolah juga digunakan, namun kita perlu membuat sebuah panggung sebagai tempat pertunjukannya. Dalam sebuah kegiatan pagelaran, tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Maksud dan tujuan tersebut dapat disampaikan melalui tema, tapi tema yang disampaikan juga harus sesuai dengan misi pagelaran. Sebagai contoh, tema dalam persatuan, untuk lagu-lagunya berisi hal-hal yang berkaitan dengan menjalin persatuan dalam keberagaman. Tema lain yang bisa diambil misalnya tentang persahabatan, cita-cita, semangat dalam perjuangan, bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Materi lagu yang disajikan dalam pagelaran juga tentu mengacu pada tema yang sudah ditentukan. Materi lagu sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari elemen-elemen dasar seperti melodi, harmoni, irama, lirik, dan struktur, juga membahas jenis-jenis lagu, fungsi lagu, dan cara membuat lagu. Contoh praktiknya adalah pada pagelaran bertema cinta, maka liriknya berisi tentang perasaan cinta, melodi yang romantis, harmoni yang harmonis, dan ritme yang lembut atau energik tergantung pada jenis cinta yang ingin digambarkan. Selanjutnya yaitu publikasi. Apa sih itu publikasi? Apakah penting untuk sebuah pertunjukan? Oke, publikasi menyangkut bagaimana informasi tentang pergelaran musik yang telah kita rencanakan dapat diketahui oleh warga lain. Dengan demikian, diharapkan mereka akan datang menyaksikan pergelaran karya-karya musik kita. Tanpa kehadiran mereka, usaha keras untuk mempersiapkan pergelaran tersebut menjadi sia-sia. Karya-karya musik yang telah disiapkan seolah-olah kurang mendapat apresiasi dari orang lain. Oleh karena itu, publikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam merencanakan sebuah pergelaran. Pada umumnya, publikasi sebuah pergelaran dapat dilakukan melalui pengumuman baik berupa surat, poster, baliho, lembaran, ataupun spanduk. Yang terakhir yaitu pendanaan. Menggalang dana melalui donasi atau sponsorship adalah hal umum dan penting dalam menyukseskan sebuah pergelaran. Sponsorship adalah kerjasama antara penyelenggara acara dan sponsor untuk saling menguntungkan. Untuk mendapatkan sponsor, diperlukan proposal kegiatan yang menarik, jelas, dan mudah dipahami.